Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran wa syukran 'azima walladzi amarana bil a'mali shalihati fi kulli halina wa makanina wa syu'unina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal khadirun, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fatadhakkaru liqaulillahi ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan wa ma kana rabbuka liyahlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat hidayah, hadir di tempat ini untuk menunaikan kewajiban kita. Di tengah saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir, boleh jadi ada yang sakit, boleh jadi ada yang menanti ajalnya, dan boleh jadi ada yang tidak mendapat hidayah seperti kita. Selawat dan taslim kita senantiasa peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat yang senantiasa kita kirimkan kepada beliau, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kemudian, dan insyaallah kita akan menjadi pendorong motivasi untuk kita mengikuti jejak-jejak beliau di atas persada bumi ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini tanggal 1 Agustus, semangat memperingati hari besar, hari kemerdekaan kita. Tanggal 17 Agustus terasa sekali ditandai dengan pengibaran bendera merah putih kita. Semoga itu insya Allah kita semakin mensyukuri nikmat Allah atas kemerdekaan itu, dibanding dengan negara-negara yang lain yang sementara konflik, yang sementara menanti masih mencari kemerdekaannya, sehingga mereka tidak tenang bisa beribadah, tidak tenang mencari rezeki, seperti halnya kita di tempat kita ini. Alhamdulillah, kita beribadah dengan sempurna, kita mencari rezeki dengan baik, dan karena itu mari kita memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meraih kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat kita, untuk mencari, berusaha meninggalkan jasa-jasa kita di atas persada bumi ini, dan juga untuk mempersiapkan hari kelak kita. Muaz bin Jabal pernah suatu ketika dia menangis tersadu-sadu. Ditanya, ya Muaz, magi mutari, kenapa kamu menangis ya Muaz? Saya menangis, saya tidak tahu berapa jasa yang, adakah jasa yang saya tinggalkan ketika saya di dunia ini? Adakah yang bisa diingat oleh sesama manusia? Adakah yang bisa diingat oleh anak cucu kita nanti ketika saya tidak ada? Jadi bukan saja kita mencari hanya bagaimana kita selamat akhirat, tapi bagaimana kita bisa ada jasa-jasa yang diingat oleh anak-anak kita, anak cucu kita, termasuk hari kemerdekaan kita ini, sehingga insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita. Kita tidak ingin kalau kita meninggal dunia tidak ada lagi amal-amal yang bisa kita rasakan, tidak ada lagi pahala yang kita bisa rasakan, tapi jasa yang pernah kita berikan, ilmu pengetahuan yang pernah kita ajarkan, senyum yang kita pernah berikan kepada orang lain sehingga merasa senang dalam hidupnya, diingat oleh mereka, itu adalah bahagian amal jariah yang insya Allah akan kita dapatkan nanti di hari kemudian. Itulah Muaz, dia menangis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena itu mari kita merenungkan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura
andai kata penduduk satu kampung termasuk kita semua di Bone ini amanu, beriman kepada Allah. Iman itu bukan hanya meyakini kebenaran agama, tapi iman itu berarti amanah. Ya, amanah itu artinya selalu menjaga keamanan, selalu menjaga kepercayaan. Oleh karena itu dalam hidup kita ini mengisi kemerdekaan ini, mari kita berusaha menjaga keamanan, amanah, kenyamanan dalam hidup kita, kenyamanan dalam rumah tangga kita, kenyamanan dalam tetangga kita, kenyamanan orang lain terhadap kita. Bukan kita hanya ingin nyaman hidup, tapi bagaimana orang lain juga bisa nyaman hidup karena kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bangsa kita di Bone alhamdulillah kita bersyukur, kita pertahankan terus menerus itu, bahwa kenyamanan, keamanan kita rasakan, tidak banyak gangguan yang mengganggu kita. Karena itu mari kita bapak-bapak, orang tua menjaga anak-anak kita agar tidak ada yang merisaukan kehidupan kita, bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Ini kita isi kemerdekaan itu dengan menjaga keamanan dalam hidup kita. Selain daripada keyakinan kita terhadap kebenaran ajaran agama, tidak hanya diyakini, tapi harus dibuktikan dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita. Maka Allah mengatakan wattaqau, dan bertakwa kepada Allah. Makna takwa itu adalah seberapa jauh kita melaksanakan perintah Allah dan seberapa jauh kita meninggalkan larangan Allah. Larangan Allah sudah jelas, larangan minum minuman keras, larangan mengambil hak orang lain, larangan berzina dan sebagainya dan sebagainya. Itu sudah jelas di dalam ajaran agama kita. Seberapa jauh kita tinggalkan itu, itulah wujud ketakwaan kita. Selain dari mana yang seperti itu, juga takwa berarti tawadu kita. Itu tawadu, selalu rendah hati. Kita ini hidup rendah hati. Kita tidak bisa bangga dengan takabur, dengan kenyamanan, dengan apa yang kita raih sekarang. Kita tidak tahu hari besok kita. Jangan-jangan kita meninggalkan anak yang jauh dari harapan kita. Karena itu mari kita berusaha dengan sesungguh-sungguh mewariskan generasi muda kita tawadu, moral yang baik, rendah diri kepada Allah dengan ibadah, dengan khusyuk, rendah diri dengan sama manusia, saling menghargai, yang tua kita hargai, yang kecil kita senangi. Ini yang harus diwujudkan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Bone yang beradab. Nabi mengatakan, laisa minna man lam yarham sagirana wa lam ya'rif hakka kabirana. Tidak diakui oleh Nabi orang yang tidak menyayangi orang yang lebih rendah dari kita, dan tidak diakui oleh Nabi orang yang tidak menghormati orang yang lebih tinggi. Kalau orang punya lebih tinggi, apakah umurnya, pangkatnya, ilmunya, kita tidak bisa melihat siapa, kita harus hormati karena dia lebih tinggi dari kita. Begitu juga orang yang rendah dari kita, kita tidak hanya melihat dari material, kita tidak lihat dari siapa. Orang yang lebih rendah mari kita sayangi, paling kita ada empati terhadap mereka. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi umatnya ketika mengatakan laisa minna, tidak masuk dalam golongan kami orang yang tidak menghargai orang yang lebih mulia dan tidak menyayangi orang yang lebih rendah. Dan kita insyaallah dengan kepemimpinan Bapak Bupati ini, kita insyaallah kita akan mampu mewujudkan itu dimanapun kita berada. Mari kita sayangi orang-orang yang lebih rendah kita dengan apapun model bantuan kita. Kaf itu adalah qanaah, selalu merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah. Kita diberikan umur, mari kita manfaatkan untuk beribadah dan mengabdi kepada sesama umat dan beribadah kepada Allah. Kita diberi harta, mari kita manfaatkan untuk kemaslahatan diri, keluarga dan juga orang lain. Bukan kita hanya yang kita milik semua. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, al-aghniya'u qala'i wal fuqara'u yali. Orang kaya, kaya ilmu, kaya jabatan, kaya harta adalah wakil Allah. Wal fuqara'u yali, dan orang fakir adalah tanggunganku. Siapa yang menanggung mereka berarti dia menanggung saya. Siapa yang memelihara mereka berarti memelihara saya, kata Allah. Siapa yang meminjamkan mereka berarti dia meminjamkan kepada saya. Masya Allah. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, hati-hati. Wujud dari ketakwaan kita selalu hati-hati. Hati-hati beromong. Jangan sembarang omong kita yang bisa menyakiti orang lain. Mari kita jaga sebagai orang Bone yang dalam bahasa kita yang selalu sangat-sangat santun dan dihormati oleh orang-orang lain. Maka kita jagalah itu. Karena nasengitu rilota narekolela matusu, lebih dalam, lebih dahsyat daripada ujung badi. Ujung lidah itu lebih dahsyat daripada ujung badi, karena ujung badi bisa diukur, tapi lidah tidak bisa diukur. Mari kita merasa membina anak kita dengan menyampaikan ucapan yang sangat sederhana. Hati-hati dalam berucap, jangan yang tidak ada dasarnya.
Hati-hati di dalam mengambil rezeki yang memang bukan hanya kita, jangan diambil, karena kita akan mewariskan sesuatu yang tidak halal terhadap keluarga dan kita. Itulah wujud dari ketakwaan kita. Yang terakhir yaitu yakin. Semua yang dikerjakan apapun juga, kita yakin bahwa adalah sesuatu yang memang harus dikerjakan. Jangan mengerjakan sesuatu yang kita tidak yakini kebenarannya, baik dalam tatanan kehidupan kita maupun dalam tatanan kita berhidup beragama. Sesuatu yang tidak yakini jangan dilakukan. Dak ma yuribuka ila ma la yuribu, kata Allah, kata Rasulullah. Tinggalkan apa yang kamu ragukan kepada yang kamu tidak ragukan. Apa akibatnya orang yang beriman dan bertakwa dalam kehidupan kita itu? La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah akan membukakan pintu kebaikan, berkah dari langit. Berkah itu adalah kasratul khair, tak tambah di cina. Terserima barakat nulai di tempat kita tamat sarjana, anak kita tambah sarjana, itu berbarkah rezeki kita. Kita tidak punya apa-apa, tapi anak kita bisa apa, itu berbarkah. Jadi berbarkah itu ada tambah kebaikannya, kasratul khair, walaupun sedikit. Kadang ada uang yang diperoleh banyak tapi tidak tahu apa manfaatnya, tapi ada kadang kita peroleh sedikit tidak kita tahu berkahnya. Itu namanya berkah. Allah menurunkan berkah, mungkin kita tidak bisa lihat sepintas, tapi insya Allah yakinlah ada berkah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Paling tidak akan kampung atau negara kita ini atau karya kita atau kita di bawah, insya Allah paling tidak seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Walakin kazzabu, dan apabila mereka mendustakan itu agama Allah, mendustakan tatanan kehidupan yang benar, fa'adzabna bima kasabu, maka kami akan siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wa iyadzubillah. Kita tidak ingin mewariskan sesuatu nanti apa yang dirasakan generasi muda kita, sesuatu yang kita diinginkan akibat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di atas persada bumi. Mari kita selalu menanti berkah dari langit yang diturunkan oleh Allah, karena kegiatan kita, aktivitas kita, keyakinan kita, iman yang kokoh dan dibuktikan dengan perbuatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim.